Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inspiring Talks Duta Reserve, persembahan dari Raden Intan Syariah Ekonomi Forum. Untuk edisi kali ini, kita akan bahas tentang apa sih Duta Reserve itu. Nah, udah pada penasaran belum nih? Penasaran dong ya pastinya. Ya, di sini udah ada Kak Aldi dan Kak Syarmila, di mana mereka berdua ini adalah Duta Reserve di tahun lalu, tepatnya tahun 2020 kemarin. Dan kita mau bahas sedikit nih tentang Duta Reserve ini ke dutanya langsung dong ya pastinya, karena udah ada mereka di sini. Oke, mungkin aku mau tanya dulu nih, dimulai dari Kak Aldi ya. Menurut Kak Aldi nih, Duta Reserve itu apa sih Kak? Oke, jadi Duta Reserve itu ya bisa dibilang juga sebagai brand ambassador-nya Reserve, karena nanti di agenda besar Reserve, Duta ini akan menjadi ikon di acara tersebut, kayak di agenda Day, SII, Muker, dan Mubas. Tapi kali ini kita akan lebih mengerucut ke Day dan SII ya, karena Day itu kan acara terkait pengrekrutan kader yang sejalan dengan tupoksi daripada Duta Reserve itu sendiri. Kalau SII atau Syariah Economic Event yaitu agenda nasional, nah di sana kita bisa lebih berperan aktif sekaligus memperlihatkan eksistensi Duta Reserve di kancah nasional. Nah, selain sebagai brand ambassador, Duta Reserve juga diharapkan dapat menjadi role model kader, sehingga dapat memotivasi dan menginspirasi para kader Reserve agar lebih aktif dan progresif tentunya. Oke, itu dari Kak Aldi ya. Nah, sekarang kalau menurut Kak Syarmila sendiri nih, Duta Reserve itu apa sih Kak? Sama kayak yang dibilang Kak Aldi ya, Duta Reserve itu brand ambasadornya Reserve, atau bisa dibilang orang yang diutus sebagai perwakilan atau yang diamanahkan mewakili Reserve. Dan untuk contoh kegiatannya itu kayak misalnya Reserve ini mengadakan kegiatan seperti MOU, yaitu kerjasama antara Reserve dengan Bank Indonesia. Nah, di sini tugas Duta Reserve ini menjadi promotor kegiatan tersebut. Terus ada lagi nih, misalnya seperti kegiatan SII ataupun Tamilrek dan Tamilnas. Nah, Duta Reserve ini sendiri akan berperan dalam kegiatan tersebut. Bisa menjadi panitia pelaksana, atau malah bisa untuk turun secara langsung mengikuti event perlombaan yang ada. Jadi dengan begitu, Duta Reserve bisa menggali potensi dirinya dan juga untuk berkontribusi secara lebih dalam. Jadi kurang lebih seperti... Wow, parah sih, ini mah keren banget ya. Jadi maksudnya Duta Reserve itu adalah brand ambasadornya Reserve itu sendiri gitu ya Kak? Iya. Kalau untuk Duta Reserve ini nih Kak, untuk kegiatannya apakah ada tugas khusus atau gimana tuh Kak? Jadi untuk kegiatan kita kemarin, kalau kegiatan khususnya belum ada sih, karena kan Duta ini baru ya di KC Reserve, jadi mungkin kegiatannya masih bercampur baur dengan divisi-divisi yang ada di KC Reserve ini deh. Oh, jadi untuk kegiatannya masih bercampur sama divisi-divisi yang ada ya untuk sementara ini, karena baru aja tahun lalu ya ini adanya Duta Reserve. Oke. Kalau untuk feedback atau keuntungan apa sih yang kakak-kakak ini dapat gitu selama menjadi duta kemarin? Mungkin dari Kak Aldi mulai duluan. Oke, jadi keuntungan yang kakak dapat selama menjadi Duta Reserve itu selain menambah pengalaman, memperbanyak relasi, kita juga setelah menjadi Duta Reserve akan lebih dikenal. Terus kayak yang sebelumnya kakak nggak kenal banyak sama kader-kader, setelah menjadi Duta Reserve, alhamdulillah kakak lebih banyak kenal sama kader-kader. Karena kan di Duta Reserve ini dituntut untuk lebih komunikatif dengan kader. Terus Duta Reserve juga itu sebuah prestasi sekaligus kebanggaan. Karena apa? Dulu kakak masuk Reserve aja udah bangga. Secara KC Reserve itu ialah organisasi yang paling diminati di fakultas kita. Terus KC Reserve juga ialah KC terbaik se-Sumbaksel selama 2 tahun berturut-turut. Masya Allah, bisa lah dibayangin bangganya itu kayak apa. Jadi kader aja udah bangga, apalagi jadi Duta Reserve-nya gitu kan. Jadi nggak salah lah untuk kader-kader Reserve di luar sana yang mempunyai keinginan untuk menjadi Duta Reserve, karena Duta Reserve itu sebuah prestasi dan sekaligus kebanggaan tersendiri. Itu sih menurut. Bener banget, aku setuju banget ya sama yang dibilang Kak Aldi, bahwa menjadi seorang duta itu adalah suatu prestasi yang tentunya membanggakan ya. Oke, kalau dari Kak Syarmila sendiri nih,
keuntungan apa sih yang didapat setelah menjadi duta Resep kemarin? Kalau keuntungan yang kakak dapat setelah menjadi duta Resep, yang pasti jadi banyak yang mengenal. Namun kalau secara pribadi, ini sebagai ajang apresiasi diri dan juga sebagai suatu pencapaian yang bisa membanggakan diri, teman sekitar, juga keluarga. Karena kita juga bisa menambah relasi, memperkaya pengalaman dan pengetahuan, juga rasa percaya diri kita. Yang insya Allah kita juga bisa memberi sedikit motivasi dan juga inspirasi untuk orang. Wow, iya Kak. Jadi selain mendapat pengalaman, pelajaran juga bekal untuk kedepannya ya. Tentunya menjadi seorang brand ambassador pastinya dikenal banyak orang dong ya. Nggak salah lagi nih buat yang bercita-cita jadi selebgram, bisa banget cuy ini. Tapi nih ya Kak, katanya untuk jadi seorang duta itu sulit, harus melewati berbagai tahapan-tahapan seperti seleksi dan syarat-syarat lainnya yang harus terpenuhi. Nah itu gimana tuh Kak caranya biar bisa terpilih gitu? Dan dengar bisikan-bisikan katanya juga nih ya, seorang duta itu harus good looking. Apa itu benar tuh Kak? Mungkin Kak Aldi boleh? Oke, sebenarnya jadi duta Resep itu enggak susah kayak apa yang dibayangin ya, tapi ya enggak gampang juga. Karena untuk menjadi duta Resep itu harus melewati seleksi-seleksi yang cukup ketat, dan juga harus menyiapkan berkas mendukung untuk menjadikan poin plus kita untuk menjadi duta Resep. Terus yang kabarnya duta Resep itu harus good looking, itu enggak benar ya. Buktinya kakak enggak good looking, alhamdulillah bisa. Melainkan yang harus dimiliki duta Resep itu good attitude, karena duta Resep itu role model kader, sehingga penting bagi duta Resep itu memiliki good attitude agar dapat mencontohkan hal yang baik kepada kader-kader yang lain. Iya, jadi nggak harus good looking ya Kak ya, bisa semua. Oke, kalau untuk Kak Syarmila nih, gimana sih Kak caranya jadi duta Resep nih menurut Kak Syarmila? Atau mau menambahkan dari Kak Aldi tadi nih? Untuk caranya ya, untuk menjadi duta Resep, yang pertama pasti kita harus jadi kader Resep dulu dong. Nah setelah itu kita juga harus ikut aktif dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan di Resep, karena pengalaman itu juga menjadi penunjang dalam tahapan seleksi. Dan jika terpilih, maka pengalaman itu akan sangat berguna saat menjabat menjadi duta Resep. Dan biasanya dipatok untuk maksimal semesternya, yaitu semester 6. Jadi kalau misalnya udah semester 7 ke atas itu sudah tidak bisa mendaftar duta Resep, karena mereka harus fokus ke tugas akhirnya. Nanti akan ada seleksi pemberkasan di tahap awal. Nah setelah itu akan ada seleksi wawancara, dan baru deh pengumuman siapa yang terpilih menjadi duta Resep. Gak susah kan untuk jadi duta Resep ini? Benar kata Kak Aldi tadi, tapi juga gak mudah loh. Pokoknya awal itu niat dulu dari diri sendiri. Setelah itu yakin kalau kita bisa komitmen apabila nanti terpilih menjadi duta Resep. Dan benar, semua kader Resep itu boleh daftar, dan gak harus yang good looking aja gitu. Karena menjadi duta itu tidak semata-mata karena kita cantik, ganteng, putih, dan tinggi, tetapi juga harus punya kepribadian yang baik. Oke, jadi untuk menjadi duta Resep itu ternyata nggak sulit loh, tapi juga nggak gampangan gitu ya Kak. Nah terakhir nih, kalau boleh aku mau minta sedikit motivasi atau satu kalimat aja dari kakak-kakaknya untuk kita semua para kader Resep yang akan menjadi penerus duta Resep di periode baru nantinya. Boleh Kak Syarmila duluan mungkin? Sebagai mahasiswa dan juga aktivis, tentunya kita secara tidak langsung harus sudah siap membagi waktu untuk kesibukan kuliah dan juga kesibukan menjadi duta Resep nantinya. Pasti akan ada suatu kondisi di mana kita akan merasa lelah akan semuanya. Satu hal yang harus kalian ingat nantinya, yang terpenting bukanlah perihal kita menang, tetapi bagaimana proses mencapai kemenangan itu. Lelah boleh, mengeluh boleh, asal jangan menyerah, dan tetaplah menjadi diri sendiri. Mungkin itu ya sedikit motivasi kakak untuk duta Resep selanjutnya. Terima kasih, semangat, dan harus percaya diri. Masya Allah, bener banget. Oke, kalau dari Kak Aldi boleh? Oke, sedikit kata-kata dari kakak ya. Suatu hal kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya berakhir di pikiran. Jadi,
Percuma kalau kita punya rencana tapi kita nggak berani untuk action. Percuma kita punya angan tapi nggak berusaha untuk mewujudkan. Jadi, action aja dulu. Terkait hasil itu urusan akhir. Kalaupun gagal, jadikanlah itu sebuah pengalaman. Karena sejatinya, pengalaman ialah pelajaran terbaik untuk kita menjadi yang lebih baik. Mungkin itu dari kakak. Oh, luar biasa ya, sangat-sangat memotivasi keduanya. Oke, nah mungkin kayaknya cukup segitu aja deh ya perbincangan-perbincangan kita tentang Duta Reserve. Terima kasih untuk kedua narasumber, Kak Syarmila dan Kak Aldi. Semoga informasinya bermanfaat, tetap semangat untuk kita semuanya bersaing menjadi orang pilihan terbaik di antara yang terbaik. Saya Anggia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.